Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Suhaya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas reguler A1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fisik motorik anak usia dini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Perkembangan motorik berkaitan dengan keterampilan gerak. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Motorik terbagi menjadi dua, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti melipat, menggunting, dan meronceng. Nah, lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik? Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik yaitu yang pertama ada faktor kematangan. Nah, kematangan atau maturity adalah kesiapan fungsi-fungsi baik fisik atau psikis untuk melakukan aktivitas tanpa memerlukan stimulus dari luar. Misalnya proses anak belajar duduk, merangkak, dan berjalan atau bercakap-cakap. Proses-proses itu memerlukan periode belajar dan berlatih. Proses-proses di atas tidak akan menunjukkan hasil yang maksimal bila anak belum mencapai kematangannya. Lalu ada faktor keturunan. Tinggi badan orang tua memengaruhi atau orang tua yang tinggi cenderung untuk mempunyai keturunan yang tinggi, demikian pun sebaliknya. Namun, tinggi tubuh seseorang tidak dapat diramalkan secara tepat karena faktor lingkungan, gizi, dan kesehatan mempunyai pengaruh pula terhadap perkembangan itu. Selanjutnya ada pengaruh lain. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan fisik anak yaitu yang pertama ada perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan tampak dalam berbagai kegiatan pada anak usia 2 tahun sampai 5 tahun. Umumnya, anak perempuan lebih pada keterampilan keseimbangan tubuh, sedangkan pada anak laki-laki lebih kepada keterampilan melempar, menangkap, menendang, yang merupakan perkembangan motorik kasar. Setelah anak usia 5 tahun, kemampuan gerak antara laki-laki dan perempuan saling menyusul. Lalu yang kedua ada faktor kondisi waktu lahir. Pada umumnya, bayi prematur yang lahir terlalu cepat dan sangat kecil akan menghadapi berbagai masalah fisik. Misalnya terlambat dalam perkembangan geraknya. Tetapi jika mendapat perawatan yang insentif, tidak mustahil akan mengurangi keterlambatan perkembangan akibat prematur itu. Nah, lalu yang ketiga ada faktor nutrisi. Penyebab ini bukan hanya faktor sosial ekonomi yang lemah saja, tetapi juga cara dan kebiasaan keluarga dalam hal makan. Akibatnya, bila seseorang anak kurang gizi, yaitu kemungkinan anak akan menjadi lemah dan kurang berminat untuk melakukan sesuatu. Selain itu, anak juga lebih mudah tersinggung, pemurung, dan kadang gugup. Lalu yang keempat ada faktor penyakit. Keadaan jatuh sakit akan mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Anak yang sakit berat dan lama akan terlambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang menurun, perubahan pola makan, dan penyakit itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Motorik anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan motorik anak berhubungan erat dengan kondisi fisik dan intelektual anak. Faktor gizi, pola pengasuhan anak, dan lingkungan ikut berperan dalam perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak berlangsung secara bertahap tapi memiliki alur kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap anak. Nah, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan motorik anak yaitu yang pertama kesiapan
anak untuk belajar, baik secara fisik ataupun psikis. Yang kedua, motivasi anak belajar. Yang ketiga, kesempatan untuk berlatih dalam hal ini adalah waktu luang. Yang keempat adalah kesempatan untuk belajar. Sebagian anak tidak punya kesempatan belajar karena orang tua terlalu protektif. Lalu yang selanjutnya, bimbingan, terutama koreksi diperlukan ketika anak melakukan kesalahan. Selanjutnya ada setiap keterampilan harus dipelajari secara khusus. Misalnya cara memegang pensil tidak sama seperti memegang sendok. Lalu yang terakhir ada setiap keterampilan harus dipelajari satu persatu. Nah, teman-teman, kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak, yaitu perkembangan fisik dan motorik anak perlu dikembangkan sejak dini agar perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.